sahabat lintas generasi, selamat datang kembali di podcast Bogor Gelis, gerakan untuk lintas generasi. Seperti yang lalu, kita akan ngobrol santai seputar topik ringan dalam kehidupan sehari-hari. Episode kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan. Hari ini saya sudah ditemani oleh para narasumber yang keren-keren dari berbagai generasi. Ini di sebelah kanan saya, mewakili baby boomers, ada Bu Dedeh. Ya, ini kan kita dari 5 generasi nih. Ya. Bu Dedeh maunya dipanggil apa? Biasanya kan pasti udah punya cucu, anak. Ada yang manggil Nin, ada yang manggil Tante, ada yang manggil Eyang. Enggak, Nin karena orang Sunda, jadi panggilnya Nin, Oh, Nini. Tapi kebanyakan manggil Bu Dede aja. Dedeh. Nah, kalau dipanggil Bu Dede asal rada-rada muda lagi, gitik. Oh, oke. Jadi nanti walaupun Alfa tetap panggilnya Bu Dedeh, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, boleh dia mah Nin. Nin ya. Oh, yang ini Nin, yang ini Nin. Kejauhan, Mbak, kejauhan. Kalau yang ini Nin juga nggak? Nin aja. Boleh. Nin ya. Nah, saya berarti manggilnya Bu Dedeh ya. Iya. Oke, ini ada Bu Dedeh. Bu Dedeh sekarang kegiatannya apa nih? Saya sebetulnya profesinya apoteker. Saya sarjana farmasi. Tapi saya banyak bergerak di bidang pendidikan. Dari tahun 90 mulai ada sekolah Bina Insani. Yayasan Bina Insani yang sekarang namanya Bosol Bina Insani. Nah, itu muridnya banyak sekali. Jadi saya berbagai orang tua, udah ribuan kali ya saya kenal orang tua. Itulah yang menjadi jaringan saya banyak saudara-saudara, banyak teman di mana-mana. Tapi jangan salah, saya setua ini saya masih ngurus itu loh. Saya masih ketua umum kriket. Kriket itu yang kayak yang dipukul kayak softball gitu ya. Jadi dipukul. Kalau zaman dulu zaman saya sekolah namanya kasti. Kasti. Kayak kasti gitu. Bola kasti. Kamu Kayak pernah kasti, dengar tapi bukan bola kasti, bolanya Bola- lain iya, sekarang mah, beda. bukan bola kasti. Jadi saya masih ngurus itu gitu. Jadi ini sekali banyak kegiatan saya gitu ya. Nah, berikutnya nih mewakili dari generasi milenial. Perkenalkan, nama saya Yomi. Saya kesehariannya jadi Mbak, guru. Saya guru sekolah dasar. Selebihnya sih di basket ya, di basket saya juga pengurus Perbasi Kabupaten Bogor. Terus yang ngurus tim manajer di Bogor Hornbills, Wis, klub keren. IBL. Tim Ya IBL udah, kan gitu-gitu itu? aja. Iya, IBL. Udah itu aja sih, Bu. Oh gitu, jangan Bu. Ayo lupa keceplosan, Mbak. Iya. Nah, berikutnya dari yang mewakili generasi Gen Z, generasi Z. Boleh Ames kenalin dirinya? Oke, halo, aku Ames, aku dari Gen Z. Kalau misalnya untuk kesibukan sehari-harinya ini aku kerja aja sih, kerjanya di bidang public relations. Yang mewakili Gen Alpha adalah, oke Yuna, coba kenalin. Kamu lagi ngapain sih sekarang? Aku sekarang tuh lagi sekolah aja sih. Oh, sekolah aja, pelajar. Pelajar. Oh, oke. Sekolahnya di mana? Kelas berapa? Kelas 7. Oh, kelas 7. Ke SMP kelas 1. Oh, SMP kelas 1. 7 apa 1 jadinya? ada Tujuh ya? guru di situ. 7. Oh, kelas 7. Dulu kita SMP kelas 1. Satu. Sekarang kelas 7. Nama saya Lala. Saya menjabat sebagai host, tapi saya juga mewakili generasi X. Sehari-hari saya banyak berhubungan dengan anak-anak berkebutuhan khusus, menangani mereka seperti itu. Jadi udah ya, udah kita semua udah kenalan ya, kita semua udah kenalan. Nah, karena hari ini kan topiknya tentang pendidikan ya, tapi kita nggak yang berat-berat kok, santai aja. Kata sekolah itu sangat berhubungan erat dengan pendidikan. Nah, pada saat kita bicara sekolah, apa sih yang terlintas di pikiran kita tentang sekolah ini? Gitu. Penting nggak sih sekolah itu? Penting sekali. Kalau saya membayangkannya terus ada murid-murid, ada guru, ada situasi belajar ya. Di sanalah murid-murid, anak-anak itu dari sekecil mungkin kan dibina oleh gurunya dan di sanalah mereka berkembang ya. Apalagi kalau sekolah itu kan ada yang TK, SD, SMP, SMA ya. Pembinaannya tuh dari sekecil mungkin. Nah, itu kalau dibina dari awal nanti sudah besarnya pasti jadi anak yang hebat. Tapi dibina secara intensif gitu ya. Nah, itu sekolah zaman dulu saya.
gurunya serem-serem, Waduh, galak-galak. Tapi serem tapi kayaknya bahagia nih. bahagia tapi sayang gitu guru ya. Sayang, tapi kita tuh segan sama guru. Tapi kalau di luar dia sayang gitu, baik ngajarinnya sampai ngerti gitu. Nah, alhamdulillah zaman dulu itu guru-gurunya tuh sabar gitu ya. Terus kita tuh nggak berani ngelawan guru itu, patuh gitu kepada guru. Tapi gurunya juga sayang sama kita. Kalau sekarang anak-anak suka kadang-kadang ini ya terlalu berani ya. Nah, nanti kita bisa dengar nih kenapa mereka, maksudnya dari POV mereka mungkin Ya, sebetulnya bagaimana? bukan berani, tapi Mengemukakan pendapatnya. lebih ekspresif mungkin ya. Nanti kita Ya, bisa betul, dengerin. betul. Kalau tadi Ibu berbicara sekolah itu seperti apa, cuman saya menempatkan diri saya dulu sebagai pelajar dan sekarang sebagai guru. Ya memang kalau sekarang tuh guru kita selalu ngajarin yang baik-baik Bu ya, nggak mungkin yang nggak baik. Kan digugu dan ditiru. Nah itu benar Bu. Sekolah selain tempat belajar ya pendidikan karakter anak. Di sana pun ya tidak bisa semuanya pintar matematika, pintar semua yang kita coba kembangkan. Tapi kalau sebagai anak siswa ya Mbak Lala ya, ya pengen punya teman banyak aja, teman banyak udah gitu. Karena saya di olahraga, di sports, ya pengen cari sekolah yang basketnya bagus gitu dulu. Selebihnya sih, ya nggak ada kepikiran kita harus belajar gini-gini. Enggak sih Bu, pengen bergaul aja sama temen-temen. Gimana kalau Yuna? Yuna kan lagi sekolah nih. Iya. Tadi kebetulan kan semuanya udah nggak sekolah sih maksudnya. Nah, Yuna gimana tuh kalau sekolah? Kalau sekarang itu kayak setiap hari kalau mau sekolah tuh excited gitu loh, mau ketemu semangat berarti guru-gurunya, terus mau ketemu temen-temen. Terus kan kalau pesat kan muridnya banyak banget ya. Satu angkatan tuh ada 270. Oh, oke. Jadinya tuh aku kalau misalkan setiap mau ke sekolah tuh setiap hari tuh kayak nanti dapat teman baru nggak ya, nanti dapat sahabat baru nggak ya gitu. Jadi sama ke sekolah untuk dapet teman atau mau belajar nih? Belajar Yuna kamu. Ya belajar Jangan temen juga, belajar juga. Utamanya belajar, kamu Iya, seorang pelajar. belajar juga. Oke, kalau dari ini gimana? Kalau misalkan dari aku sih ya, zaman sekolah dulu tuh aku ngerasanya bener sih kata Tante Lala, lebih ekspresif. Apalagi kalau di zaman aku tuh, menurut aku teman-teman aku juga macem-macem banget sih. Ada yang emang fokusnya belajar, ada yang emang fokusnya tuh main aja gitu. Jadi kalau misalnya SMA tuh lebih banyak teman-teman yang lagi ngerasa baru kerasa dewasanya gitu. Kayak wah gue dewasa So nih dewasa gitu. kadang-kadang Iya ya. kayak so dewasa sebenarnya. Jadi seneng banget explore A, I, U, E, O gitu. Tapi ya macem-macem sih. Karena aku ngeliat teman-teman aku ada yang emang fokus untuk PTN, ada fokus yang jalur prestasi, ada yang emang ngerasa kayak sekolah kewajiban gitu. Jadi aku ngerasa kalau misalkan di generasi aku ya, terutama Gen Z lebih warna-warni banget sih dan random gitu. Tapi kalau misalkan dibilang sekolah penting atau enggak, menurut aku penting. Karena selain dari pendidikan karakter juga, terus kita belajar tentang pengetahuan-pengetahuan yang lain, tapi menurut aku kita biar bisa berinteraksi gitu. Jadi sosialisasinya juga perlu. Dari sana kan juga kita punya teman. Jadi pas kita growing up tuh punya link gitu loh, punya teman-teman yang mungkin beda-beda juga gitu sih. Yuna kan masih kelas 7 ya. Emang masih jauh sih nanti kuliah. Tapi udah kepikiran belum sih untuk kuliah gitu? Maksudnya ada kepikiran nggak sih nanti mau kuliah juga, mau ini, atau memang belum ada kepikiran? Mau jadi apa? Bener tadi. Cita-cita. Cita-cita mau jadi seniman. Oh, seniman. Keren banget seniman. Kebayangnya apa tuh senimannya? Ini siapa teh? Aku tuh dari dulu emang suka ngelukis, suka ngegambar gitu. Jadi cita-cita mau jadi seniman tuh aku kayak udah kebayang banget. Kayak aku nanti pas gede mau punya galeri sendiri. Mau Wah, punya. keren banget. Didoakan sama Nin. Amin. Kayak mau punya. Terus kalau misalkan udah gede nanti aku kayak mau ngajarin anak-anak kecil juga atau nggak kebutuhan khusus buat ini nih gimana cara gambar begini jadi aku bisa lihat anak-anak yang lain tuh kekreativisannya tuh bagaimana gitu. Wah, keren banget ya. Jadi guru juga ya. Karena aku juga suka anak kecil. Karena saya masih anak-anak gitu ya.
anak kecil. Enggak mah. Keren banget. Berarti tahu nggak sih maksudnya itu nanti jalurnya tuh ya memang kita harus kuliah Iya, gitu. tahu. Oh, udah kepikiran gitu pengen kuliah di mana gitu? Belum sih, tapi karena orang tua kan dulu ayah tuh pengen masuk ITB juga karena ayah tuh dulu juga kalau nggak salah desain grafis gitu. Dan dulu tuh ayah tuh mau masuk ITB kan, dan aku dapat cerita-cerita juga dari ayah tuh bagaimana ITB gimana. Jadinya aku kayak menarik gitu, mau coba ITB gitu. Oh, oke, jadi udah kepikiran ya. Tapi pengennya sih baru kepikirannya ITB aja. Iya. Wah, keren banget ya. Nah, kalau Amis gimana nih? Kalau aku Kemarin pasti udah kuliah kan, karena sekarang udah kerja. Penting nggak sih sebetulnya untuk di dunia kerja nih kan, penting nggak sih ternyata sarjana itu atau nggak perlu pakai sarjana juga tetap bisa kerja kok gitu? Gimana? jujur setelah udah kerja kayak sarjana itu akhirnya jadi apa ya, kayak syarat aja sih sebenarnya. Kedepannya tuh kayak lebih perusahaan tuh lebih mentingin skill, pengalaman dan lain-lain. Tapi kan itu apa ya, learning by doing aja sih sebenarnya. Cuma jadinya kalau misalnya aku mikirnya tetap butuh untuk kayak apa ya, awal aja sih start untuk meniti karir, karena benar kata Kak Yomi juga untuk jenjang karirnya juga itu penting banget karena banyak company yang misalnya untuk kayak gaji yang kayak gitu-gitu tuh masih ngeliat nih S1 enggak, D3 enggak, atau S2 enggak, kayak gitu sih. Selain dari itu lebih banyaknya skill kayak gitu sih, jadi tetap penting. Kalau misalnya Tante Lala, next gimana? Penting nggak sih? Oh kalau dulu sih aku sama orang tuaku juga itu yang kayak pokoknya kamu harus kuliah, harus sarjana, itu kayak kewajiban. Nggak tahu saya kok ngerasa kayak sekolah itu jadi wajib ya. Gitu maksudnya, jadi memang akhirnya kita habis kuliah ya habis lulus SMA itu ya langsung kuliah gitu, kayak nggak memang kayak itu nggak nunda, emang kayak itu jenjangnya gitu loh. Setelah lulus S1 kalau bisa lanjut lagi gitu. Tapi pada akhirnya, tapi benar sih ini yang saya rasakan seperti yang tadi Bu Dede bilang, di kuliah itu kita mendapatkan tadi leadership, problem solving yang memang kebetulan saya sekarang banyak di bidang pendidikan juga anak-anak, tapi saya juga dulunya teknik gitu loh. Tapi ternyata kan walaupun berbeda jurusan tuh ya, kalau orang sekarang bilangnya mungkin kayak salah jurusan gitu. Tapi ya itu sih sebenarnya skill-skill itu yang kita dapat sih. Tadi leadership itu yang memang kita dapat pada saat kuliah. Terus apa tadi, problem solving. Mungkin secara ilmu ya mungkin udah lupa gitu ya, tapi pengalaman-pengalaman berorganisasi itu yang sampai sekarang tuh jadi kita bisa menjalankan macam-macam gitu. Ya biasanya memang yang banyak berhasil itu dari zaman mudanya suka organisasi. Karena di organisasi itu kan kita bisa bersama-sama gitu ya. Setuju. Ya. Apalagi kalau setiap organisasi dia mempunyai potensi untuk memperlihatkan potensinya ya. Dia mimpin ini, mimpin itu kan. Nah itu akan keluar pada saat mereka lulus sekolah. Dan pengalaman itu tidak ada di sekolahan, pengalaman organisasi itu adanya di masyarakat, menghadapi masyarakat, menghadapi orang-orang yang berbeda ya. Bersosialisasi Betul, kita ya. menghadapi orang-orang berbeda di organisasi, menghadapi orang yang kopah nih, yang pengen menang sendiri, kita harus lebih bijak bagaimana memecahkan masalah. Itu kan di situ terbentuknya di organisasi itu. Tapi ya, Bu, nanya apa tadi saya lupa nih. Kalau pernah nggak nemuin di teman sekelasnya misalnya yang pinter dulu kan, ada Bu yang ranking 1, wah juara 1. Saya kan nggak pernah 10 besar, nggak pernah sekalinya kelas 3 waktu itu Mbak, sama SMA pernah sih. Tapi yang ngeliat yang sekarang teman-teman kita itu yang bukan berhasil lah, mungkin lebih ke wah sukses nih udah bisa, kok lu beda sama dulu sekolah gitu loh. Pernah nggak sih Bu di zamannya di generasi Ibu atau Mbak Lala yang ngalamin kayak gitu, ada yang bandel banget, yang sering masuk sekarang malah sukses gitu, dan mohon maaf lebih dari yang kita pikirkan dulu gitu. Bahkan yang peringkat pertama atau yang sering ikut olimpiade atau apa, nah itu malah ya hilang gitu aja, drop atau gimana. Biasa aja gitu ya. Biasa aja. Masih ngerasain sih. Ada gak gitu? Ada kali Mbak ya? Ada, di tempat aku sih ada banget yang pinter-pinter gitu ya. Sekarang biasa aja. Biasa aja. Tapi yang pinter tapi memang
tadi ya kreativitas itu yang dibangun ya, jadi nggak hanya kreativitas itu adanya, mungkin yang pintar itu belajar aja, tapi dia nggak ikut organisasi. Kalau Iya, saya itu. misalnya ikut senat mahasiswa, ikut dewan mahasiswa, ikut organisasi Ikut ini. semua. Nah itu kan jadi bergaul ya. Nah dari situ kita berpikir oh harus bagaimana. Nah, kalau belajar aja, Monoton. seperti saya farmasi, teman-teman saya kerjanya di lab belajar aja. Kamu ngapain sih ikut kesana lagi latihan kolintang? Hah, kolintang gitu kan? Nah mereka aneh. Menurut saya di dalam ilmu itu harus seimbang antara seni Ya, dan ilmu ya, gitu. ya. Jadi saya ikut kolintang dari dulu. Saya tuh seneng jaipongan, seneng ini gitu ya. Nah itu menurut saya refreshing saya di situ ya. Jadi nanti akhirnya terpikir lagi apa yang harus dilakukan. Jadi memang harus banyak yang dilakukan oleh kita gitu. Jangan hanya ilmu aja baca. Saya nggak seneng baca, tapi saya seneng lihat dalam kenyataan. iya betul. Aku relate sih yang BEM itu, karena aku dulu kuliah BEM juga kan, ikutan macem-macem deh gitu, sampai kayak dulu di fakultas itu ada FIS Media Center gitu tentang publikasi fakultas gitu. Dari situ ya. Dari situ tuh jadi kayak yang selain nambah relasi jadi punya skill-skill yang lain sih. Jadi pas keluar dari kampus gitu ya, terus pertama kali kerja tuh gak culture shock karena udah pernah nyobain bikin kayak acara pas di BEM, seminar segala macam, terus tektokan sama dosen segala macam kan. Jadi itu sih, jadi relate sih yang BEM, bener kayak organisasi di kampus tuh berguna banget pas once kita udah keluar dari kampusnya. Bekal ya? Jadi bekal banget. Jadi nggak kaget gitu, karena kan tiba-tiba waktu pas aku pertama kerja aja kayak langsung dikasih kerjaan, terus tektokan sama head ini head itu gitu. Kalau misalnya kita belum punya apa ya pengalaman, mungkin aku ngechat dosen aja, sesimpel ngechat dosen mungkin aku kayak ini ngechat manajer gimana gitu. Jadi itu benar Bu Dedes Nin jadi ikutan ibu karena Tante Lala. Di podcast Bogor Gelis ini kita juga ada gamesnya. Jadi nggak hanya gini, tapi kita juga ada games. Nah, jadi ini ada kartu. Nah, nanti di balik kartu ini ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Nanti yang jawab sesuai jawabannya dengan generasinya saat itu. Gitu. generasi ya. saya. Ya, jadi nanti kalau Bu Dede dapat pertanyaan apa, diinget-inget lagi dulu seperti apa sih. Nah, itu yang dijawab. Zaman dahulu kala kalau saya. Iya, biar Yuna dengar dulu Oh, tuh iya, kayak iya. apa sih gitu. Mungkin saya juga kan, saya juga belum Sama, lahir saya juga mungkin. sama, Mbak. Iya. Pengen dengar. Gitu. Ya udah nih, siapa yang mau ngambil duluan? Hayo, mangga, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kayak mau dapat lotre nih. Bismillah. Ini boleh dibaca. Boleh. Ya. ngambil kartu nih, Mbak Didi. Nah, sekarang siapa duluan nih? Mau home pimpa atau mau dari kiri, dari kanan? Yang muda dulu. Dari yang muda dulu, sepakat. Oke, Yuna boleh dibaca. Kalau disuruh ngulang masa sekolah zaman dulu, apa yang mau kalian perbaiki? Nah, berarti kamu kan sekarang kelas 7 ya? Berarti mengulangnya SD lah, kira-kira. SD sama TK. Ada nggak yang kamu kayak, aduh kenapa dulu begini sih? Gitu. Apa ya? Apa udah enak semua, udah seneng semuanya? Enak sih. Jadi kira-kira ada yang pengen kamu ulang nggak sih dari SD? Kalau mau apa yang aku ulang mau Apa? apa ya? Kalau dulu kan SD tuh sekolah alam, banyak banget kegiatan di luar sekolah. Ada KE, ada aqua play, ada study tour gitu. Dan aku kalau mau ngulang waktu sama sekolah SD, aku pengen aku pengen study tour lagi bareng teman-teman sama guru-guru. Terus aku pengen KE lagi gitu. Oke, yeay. Seru banget. Seru. Kayak dulu ya. Ceritain pengalaman menarik kamu waktu sekolah. Nah. Oke, ini boleh pengalaman lucu nggak? Boleh. Tapi jangan ditiru. Jadi waktu itu, ini memorable sih, karena dulu kan aku UN SMA, dan UN itu kayaknya pertama kali deh, itu online. Ya, jadi dibagi per sesi gitu, jadi ada sesi 1, 2, 3, ada yang pagi, siang, sama sore. Oh, tapi tetap datang ke sekolah. Tapi tetap datang ke bukan sekolah. online di rumah. Iya, karena kita pakai komputer yang ada di sekolah kan. Di hari itu aku kelupaan kalau aku sesi 1. Datangnya sesi 2. Terus aku terlambat sampai dijemput sama guru aku ke rumah. Waduh. Iya. Baik Jadi benar guru aku, gurunya ya. iya baik banget itu.
Pak Sugi, aku masih ingat banget jemput. Berbangga ya punya guru Pak Sugi ya. Jadi jemput aku benar-benar ke rumah, terus buat aku tetap ikutan UN di sesi 1 itu. Baik banget, tapi malu sih sebenarnya karena aku salah jadwal juga. Jadi aku kira aku di sesi 2, jadi aku nyantai banget tuh. Aku baru bangun benar tepat jam 7, terus ternyata Pak Sugi tuh udah ada di depan rumah. Terus aku bangun kayak, kamu harusnya sesi 1, terus oke, pas saya ganti baju. Terus, Nggak mandi ya? Gak mandi. Gak mandi, langsung ganti baju, langsung ikutan. Itu memorable banget sih, menarik jadinya. Tapi tidak untuk ditiru. Terus hasilnya gimana tuh? Hasilnya, karena itu UN MTK surprisingly bagus ya. Oh. Tapi tetap pas udahannya UN langsung dipanggil sama guru BK kan. Kayak, kamu besok jangan ya, hari terakhir jangan telat lagi. Kamu sesi berapa? Langsung kayak gitu. Cuma itu lucu sih. Jadi menarik banget. Jadi aku nggak pernah, soalnya aku selama sekolah tuh nggak pernah ngapa-ngapain gitu. Saya sewajarnya aja lah anak siswa gitu ya. Jadi pas ngalamin itu kayak wow. Akhirnya ya Akhirnya jadi anak punya bandel. cerita. Oh, akhirnya punya cerita. Oke. Berikutnya siapa nih? Oh Iya, ya. saya deh boleh. Waktu sekolah, bagian mana yang paling kalian tunggu-tunggu? Waduh, ketemu pacar pasti. Istirahat sih Nggak kayaknya. punya Gebetan, pacar. istirahat. Ya sebenarnya sih ada lah Mbak, kalau SMA ya SMA buat penyemangat Bu, bukan pacaran. Betul. Jadi semangat. Ada berapa gebetannya? Nggak satu paling Bu, satu. nggak banyak. Baik juga ya, pasti. baik ya. Selebihnya istirahat sih, pasti istirahat sekolah aja Mbak. Istirahat kita bisa main lah sama teman-teman. Apalagi kalau SMP SMA kan udah ya basket ya, kita basketan aja. Istirahat, kalau SMA dulu saya 2 kali istirahat. 1 jam 9:30 sama jam 12. Cuma kalau siang mau lebih ke ibadah kali sholat. Masya Allah. Masya Allah. Ya sholat yang mojok-mojok gitu Jadi Mbak istirahat. cinta monyet. Gitu sih paling yang ditunggu-tunggu. Sekarang berarti aku ya? Oke. Waduh, bayangkan sosok guru killer kalian di sekolah. Seandainya guru tersebut jadi YouTuber, kira-kira kontennya apa ya? Wah pasti guru fisika deh, matematika ya, kimia. Ada sih, adalah. Tapi kayaknya dia kalau konten apa, kayaknya kita juga nggak pengen dengerin deh kayaknya. Itu kayak subscribernya juga kecil sih. Iya, kalaupun subscribernya banyak, aku nggak akan nge-subscribe juga sih kayaknya. Ada tapi Mbak, Ada lah, ada tuh yang kerjaannya tuh nggak bisa jawab. ngomel-ngomel, cubit. Oh sekarang nggak boleh tuh Mbak. Nggak boleh, ya kan? Nyubit, terus apa, kayak gitu. Kayak penggaris panjang kan biasanya. Jadi akhirnya emang nggak masuk sih itu pelajaran, sampai sekarang juga kayaknya belajar apa sih itu? Tapi saya pernah ngalamin loh Mbak, guru killer tadi maksudnya sampai pakai buku Bu. Wah, Dipukul. pukul. Udah gitu, ya kalau dulu juga masih. sejadah gitu ya pukul. Masih ada Iya, gitu-gitunya. masih aku juga. Iya. SMP bandel-bandelin anak-anak nih, saya sih nggak ngerokok enggak. Teman-teman saya gitu, dijemur di depan sekolah, suruh ngerokok banyak gitulah, tangannya gitu. Tapi udah gitu takut nggak? Takut Bu. Nggak melakukan lagi Enggak kan? lah. Gitu. Jadi ada shock terapinya gitu Iya. ya kalau dulu tuh ya. Ya kalau dulu sih kita sama guru killer, kalau apalagi kalau kena hukuman kayaknya kita beneran kayak nggak pengen ngulangin lagi deh gitu. Nggak lagi-lagi deh gitu dah. Nggak lagi-lagi deh. Itu sih kalau aku. Boleh Ibu? Kalau disuruh pilih sekolah tatap muka atau belajar pakai tablet di rumah? Kayaknya udah lewat banget ya Bu. Saya sih pasti tatap muka ya. Gurunya biar kelihatan, ini gurunya Baik. kasep hente, gadis hente. Terus dia kelihatan kan guru yang betul-betul smart tuh ya. Cara menyampaikannya tuh kayaknya masuk ke kita. Tapi ada guru asal aja gitu ngajarnya kan. Nah, kelihatan di situ guru-gurunya. Kalau gurunya saya memandang guru sampai masuk ke sini. Saya pernah pengalaman ya waktu SMA, saya punya guru itu tidak pernah satu kata pun yang saya lupa. Guru ilmu hayat tuh apa ya sekarang biologi ya. Oh, biologi. Nah waktu saya masuk ke farmasi itu ada teman saya 4 orang masuk satu kelas. Itu semua kalau ujian biologi itu selalu A 10 lah gitu ya. Terus mereka tanya itu gurunya siapa di sana? Sekarang udah almarhum gurunya ya. Dan itu memang kalau mengajar itu dengan penuh aktualisasi dia, dengan penuh hati dia dan masuk ke kita.
Jadi nggak usah bahasa lagi, udah hafal di situ. Bagaimana proses fotosintesa, udah hafal. Bagaimana dia jelaskan, bagaimana ini. Nah itu sekarang guru sekarang itu juga harus seperti itu. Nah gitu. Saya kan bukan guru sekarang, tapi saya membina guru-guru kan, saya di yayasan. Nah itu saya sampaikan, guru itu harus menyampaikan dengan enjoyful learning ya. Bagaimana mereka menyampaikan, anak-anak tuh bisa menangkap itu gitu. Nah itu yang harus ditiru. Terima kasih nih kepada semua narasumber yang sudah hadir, yang sudah menyempatkan hadir. Semoga obrolan kita tadi dapat memberikan inspirasi untuk kita dan untuk masyarakat luas yang lainnya. Jangan lupa subscribe podcast Bogor Gelis dan share sebanyak-banyaknya ke keluarga, teman, kolega, orang-orang yang disayang. Bogor Gelis, Lintas generasi, satu tujuan.